warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Fitriasi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Banjurpasar, Kabupaten Kebumen. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan video praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi ibadah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa hari ini yang tidak berangkat ya? Mas Habib. Kenapa? Ada yang tahu kelompoknya? Kenapa Mas Habib? Sakit. Oh iya, mari kita doakan semoga Mas Habib cepat sembuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ibadah kurban. Kita hari ini akan belajar tentang ibadah kurban. Coba amati gambar di bawah ini. Mereka sedang ngapain? Menyembelih sapi. Dari gambar ini kita belajar bahwa saat penyembelihan sapi atau penyembelihan hewan kurban kita harus dilakukan secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya penyembelihan dapat berhasil. Kita bersama-sama saling tolong menolong. Tuh kan ada yang nih sangat bekerja keras ya, saling menarik, ada yang menjaga dari bawah. Nah, supaya apa? Supaya penyembelihan hewan kurban berhasil. Dan dari gambar ini juga kita dapat mempunyai semangat yang tinggi. Semangat tinggi dalam apa? Supaya kita bisa seperti ini, supaya kita bisa berkurban seperti gambar ini. Dengan cara kita harus rajin apa? Harus rajin menabung atau menyisihkan sedikit uang kita untuk apa? Berkurban seperti mereka. Pasti kalau orang berkurban itu rasanya senang ya? Iya, kita mampu, maka kita wajib berkurban. Selanjutnya masih ingat tidak? Pada waktu minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ibadah haji, betul sekali. Coba masih ingat apa sudah lupa? Apa persamaan ibadah haji dan ibadah kurban? Masih ingat, hebat. Sama-sama dilaksanakan pada bulan yang sama, yaitu bulan Zulhijjah. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kamu nantinya satu menjelaskan pengertian dan hukum ibadah kurban. Yang kedua, dapat mengidentifikasi syarat dan waktu berkurban. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi syarat hewan kurban menurut syariat Islam. Dan yang keempat, kamu nanti dapat menemukan hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah
kurban. Nah, nanti diharapkan setelah adanya pembelajaran hari ini, kamu nanti dapat ini 4 tujuan pembelajaran ya. Guru akan bertanya. 1. Apa yang kamu ketahui tentang kurban? Ya, kelompok 4. Apa yang kamu ketahui tentang kurban? Betul sekali, menyembelih hewan ternak. Sekarang nomor 2. Apakah keluarga kalian sudah pernah melaksanakan kurban? Oh, Sinta. Keluarga sudah pernah melaksanakan kurban, Mbak Sinta? Sudah. Kurban apa? Kurban kambing. Oke, pengertian berkurban. Kurban dalam bahasa Arab dinamakan qoriba, yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Surat yang menjelaskan tentang kurban adalah surat apa ya? Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Coba Mbak Zahra silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya. Jadi, anak-anak, pada hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran PBL, pembelajaran berbasis masalah. Jadi, nanti kamu tugasnya ada 5 langkah. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan pada siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mengujikan karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi tugas. Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk memberi anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim memayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menghadirkan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim,
Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kita masuk ke tahap 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Sudah kita lanjut. Nanti Bu Guru akan memberikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok nanti Bu Guru akan memberikan LKPD. Jadi petunjuknya, nanti setelah kamu mengamati video, nanti kamu bisa menjawab soal yang ada di lembar LKPD. Silahkan. Kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3, siswa mendiskusikan hasil dari mengamati video tadi, lalu dapat menjawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Sudah siap? Ya. Oke. Teman-teman bisa menjawab. Dibaca dulu pertanyaannya. Berapa kali Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya yaitu Ismail? Oh, berapa kali Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya? Coba ada yang tahu? Oh, berkali-kali. Berkali-kali enggak katanya kelompok 5. Sudah jelas belum? Sudah. Oke, Bu Guru tambahin ya. Bu Guru tambahkan. Jadi, memang di video itu tidak dijelaskan berapa kalinya ya Mbak, tapi berkali-kali. Berarti kalau berkali-kali berarti lebih dari 1. Ya, kalau enggak 2 ya 3. Intinya berkali-kali ya. Udah? Apa arti dari mimpi Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Mengapa Nabi Ibrahim melaksanakan perintah sesuai dengan menaati perintah Allah? Hewan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan kepada Nabi Ismail alaihi salam? Domba. Apa saja nilai moral yang dapat kamu ambil dari video secara cerita berkorban kisah Nabi Ibrahim alaihi salam? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, kelompok 2 ya. Silakan Mas. Kenapa Nabi Ismail tidak disembelih? Kenapa Nabi Ismail itu tidak disembelih? Ayo, padahal kan masih kecil sama seperti kalian. Kenapa? Oh, karena itu perintah Allah. Jadi Nabi Ismail tidak merasa takut, karena itu langsung diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Itu jawabannya Mas, paham? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini ya. Pertanyaan nomor 1. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Nomor 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan seorang anak hingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak yang lahir diberi nama Ismail. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, kelompok berapa Mas? 4. Silakan. Kelompok 4 silakan bertanya ke kelompok 3. Saat Ismail disembelih, apakah
domba. Oh, pertanyaannya bagus. Banyak yang penasaran ya. Ketika Ismail mau disembelih, apakah itu langsung tiba-tiba berubah jadi domba? Iya. Iya, iya. Dan ternyata Ismail alaihissalam mati. Oh iya, jadi itu langsung secara tiba-tiba karena itu kuasanya Allah ya. Jadi diganti atau Nabi Ismail itu berubah menjadi seekor domba yang besar. Dan Nabi Ismail masih hidup ya Mbak? Iya masih hidup. Sudah paham Mas Furqan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 1. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Hewan apa yang kamu Subhanahu wa ta'ala gantikan kepada Nabi Ismail? Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam menanggungkan seorang anak hingga doanya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah anak-anak diberi nama. Lanjut. Apa arti dari mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail? Mengapa Nabi Ibrahim melaksanakan perintah sesuai dengan ibunya? Karena sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham dari pemaparan kelompok 1? Sudah. Ada yang mau bertanya? Sudah. Berarti sudah paham semuanya ya? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi tadi sudah maju semuanya, berdiskusi, sudah menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dari hasil mengamati video. Yang kelima, hewan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Nabi Ismail alaihissalam? Kita tambahin seekor domba yang besar. Ya, yang besar. Pertanyaan terakhir, apa saja nilai moral yang dapat kamu ambil dari video sejarah perintah melakukan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa saja coba nilai moralnya yang dapat kamu ambil? Satu, taat kepada Allah. 2, sabar menerima. Yang sabar siapa? Nabi Ismail. Terus yang ketiga, laksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi nilai moral yang dapat diambil. Oke, coba bagaimana hasilnya? Deng, 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 deng. Betul semua, bukan? Coba kita simpulkan. Kita beri kesimpulan dari pertama mulai dari pengertian. Kita bersama-sama. Sekarang kita bahas hikmah. Apa sih manfaatnya belajar berkurban? 1, mendekatkan diri kepada Allah. 2, mentaati. Yang mentaati siapa tadi? Nabi Ibrahim. Dan kesabarannya Nabi Ismail. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada siapa? Apa hikmah yang ketiga? Memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keempat, menghilangkan penyakit rakus. Dan yang terakhir, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal evaluasi nanti kamu mengerjakan sendiri-sendiri. Coba kamu masih ingat atau tidak? Nah, insya Allah masih ingat Bu, karena baru saja ya. Dari nama dulu ya.